Seperti Anda ketahui bahwa aset itu tidak hanya aset yang nampak saja atau fixed aset atau aset tetap. Termasuk di dalamnya adalah piutang. Piutang itu juga aset. Maka di sini adalah dipetakan atau disegmentasi, dipilah-pilah bahwa bagaimana dengan piutang itu. Piutang, komposisi piutang, apakah piutangnya cukup baik nantinya apabila ditagih, apakah akan mengalami kesulitan, ada resiko di situ. Jadi di situ harus diukur, dianalisa, dipetakan tingkat kesulitannya seperti apa. Jadi di dalam hal ini adalah portofolio di sini bisa dipilah-pilah. Apabila ada aset piutang yang mungkin di klaster-klaster ini ada piutang besar, piutang yang kecil, piutang yang berpotensi, ada piutang yang tingkat tertagihnya sulit, dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masuk di collection process. Di sini adalah istilahnya action-nya atau wujud nyata dari proses penagihan. Ada tindakan yang diupayakan dalam rangka penagihan. Nah, collection proses ini bisa macam-macam. Ada mungkin melalui telepon, ada mungkin melalui penagihan langsung ya, dengan debitur atau nasabah, bisa mungkin melalui surat menyurat ya, menyurati ya. Jadi di sini ya, ada proses yang dilaksanakan. Mungkin ada petugas yang ditunjuk, ini siapa-siapa saja yang ditunjuk ya. Ada jadwal untuk penagihan, misalnya untuk ada nasabah yang memang sudah lama di piutangnya belum ada realisasi. Nah, itu bisa diprioritaskan. Ada yang nasabah sebenarnya belum menyelesaikan tapi masih baru, boleh dikatakan masih baru, belum lama, itu juga berpengaruh. Jadi ada pemilah, ada proses penagihan, baik itu dilaksanakan secara manual maupun secara surat menyurat atau melalui penagihan langsung. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak. Oh iya, silakan Mat Rusman. Kalau dalam sebuah APBN, kalau nilai piutang itu semakin besar, itu semakin sehat atau malah justru itu tidak baik, Pak? Ya, baik, terima kasih ya, Mat Rusman. Iya, Pak. Tanyanya bagus ya. Itu sudah, pemikirannya sudah semakin makro ya, semakin makro, semakin luas itu APBN. Ya memang ini penting bagi Anda ya. Jadi untuk pengelolaan APBN ini memang skupnya cukup luas. Apabila di situ ada piutang, karena piutang ini sebenarnya kalau ada risiko di situ, piutang itu ada risiko. Jadi pertanyaannya Usman tadi, apabila semakin banyak piutang, apakah semakin bagus atau semakin jelek ya? Piutang di sini sebenarnya adalah termasuk kalau di neraca piutang itu di sisi debit ya, di sisi debit. Artinya ini termasuk harta atau aset. Cuma masalahnya piutang ini juga ada
melekat risiko yang kemungkinan sekian persen itu akan tidak tertagih. Jadi kalau piutang semakin banyak itu tidak bisa dikatakan semakin baik atau semakin buruk. Tapi kalau hutang semakin banyak tentunya kebalikannya ya. Kalau hutang itu di sisi kredit ya. Hutang itu di sisi kredit. Tapi kalau piutang di sisi debit, dia masuk harta kita. Kalau menurut saya sebaiknya memang piutang ini tidak besar ya, tidak perlu besar ya, tapi lancar ya. Lancar karena di situ ada risiko ya. Jadi kalau ditanya tadi seperti semakin besar itu semakin baik ya, tidak bisa dikatakan ya atau tidak ya. Tapi kalau hutang semakin besar tentunya kurang baik ya, karena itu hutang kewajiban. Dia di sisi kredit ya. Tapi kalau hutang masih bisa dimaklumi lah, karena piutang ini masih sisi debit yang mana merupakan masuk harta. Tapi melekat juga risiko. Jadi ya kalau piutang bagusnya lancar ya. Risikonya tidak ada, risikonya 0%. Dan semakin besar piutang tentunya risikonya semakin besar. Ada risiko tidak tertagih di situ. Ya bagusnya sih piutang tidak banyak ya. Tidak banyak, lancar, risikonya 0%. Kali kalau piutang ya jangan, kalau hutang jangan lah ya. Kalau hutang semakin besar hutang semakin bagus kayaknya enggak ya. Tapi kalau piutang ya seperti itu, bagusnya tidak besar, terus lancar ya, risikonya kecil ya, itu yang baik. Seperti itu ya Gusman ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita masuk di special order collection effort, jadi ada hal khusus yang harus dilakukan dalam rangka untuk memaksimalkan penagihan piutang itu. Jadi di sini mungkin harus dipetakan piutang-piutang yang umurnya pendek ya, dan piutang-piutang yang umurnya panjang ya. Dan itu harus menjadi perhatian. Semakin tua umur piutang, maka dia semakin risikonya semakin besar ya. Atau risiko tidak tertagihnya semakin besar apabila apabila piutang itu umurnya tua. Semakin muda piutang atau semakin fresh piutang itu biasanya juga tertagihnya juga semakin mudah. Ini berdasarkan statistik seperti itu atau tren yang terjadi seperti itu. Jadi kalau ada piutang yang umurnya tua itu juga harus waspada ya. Nah, melekat risiko di situ yang kemungkinan juga tidak tertagih. Makanya di sini ada special effort atau ada upaya-upaya khusus lah. Kalau perlu dikasih diskon atau bagaimana gitu. Jika nasabah membayar, diberikan potongan piutang atau apa, diberikan diskon. Karena kalau piutangnya dia tua ya, itu berdasarkan statistik atau tren itu juga tertagihnya juga semakin kecil, juga menjadi perhatian. Jadi harus ada special effort atau upaya khusus jika piutang itu umurnya sudah semakin tua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masuk. Oh iya silakan. Izin bertanya Pak.
Jadi Biasanya motivasi negara untuk melakukan piutang itu gimana, Pak? melakukan piutang atau berhutang? Memberikan piutang gitu, Pak. Oh, piutang ya? Iya, Iya. baik. Jadi sebenarnya kita belum masuk di piutang negara ya. Seperti sudah saya jelaskan di muka, untuk sesi pertama ini kita baru bicara piutang secara umum, belum masuk di piutang negara. Tapi karena ada yang bertanya ya tidak apa-apalah kita menyinggung sedikit piutang negara. Karena kalau piutang negara ini ada proses yang mendahului, ya. ada pra sebelumnya. Jadi ada pra, pra suatu transaksi atau perikatan atau perjanjian yang mendahului. Contoh yang nyata misalkan kalau Anda ini kan ikatan dinas nih, setan itu kan ikatan dinas. Dan ketika Anda wan prestasi, ya, misalkan Anda lulus dari setan, Anda wan prestasi, terus Anda bekerja di swasta, nah itu sudah timbul piutang. Kalau zaman saya dulu, ya zaman saya ya itu kalau lulus D3 itu punya utang kepada negara 30 juta. Jadi negara berpiutang kepada saya 30 juta. Itu zaman saya. Kalau lulus D3 terus kemudian bekerja di tempat lain. Jadi untuk ditanyakan motivasinya sebenarnya banyak faktor atau banyak kejadian yang bisa menimbulkan piutang itu, termasuk ya ikatan dinas Anda ini, karena negara memberikan beasiswa kepada Anda. Tapi ketika Anda melakukan prestasi atau menyimpang atau ingkar janji, Anda bekerja bukan di pemerintahan, maka Anda timbul klaim atau tagihan ke Anda sejumlah yang diperjanjikan. Tidak hanya ikatan dinas saja, tapi mungkin ada hal lain, misalkan pemerintah memberikan kredit usaha kecil kepada pengusaha kecil, itu juga termasuk timbulnya piutang negara ya, motivasi timbulnya piutang negara. Jadi seperti itu ya gambarannya ya. Kita masuk di deduction proses atau pengurangan. Di sini memang ada kemungkinan bahwa piutang itu dilakukan pengurangan karena mungkin dalam hal ini juga ada diskon ya, dan sebagainya. Ada pengurangan karena diskon, ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan. Jadi untuk deduction proses ini banyak hal. Ada yang mungkin karena memang ada potongan harga atau kebijakan diskon, atau mungkin karena supaya debitur atau nasabah membayar dengan lebih cepat itu. Oke lah, kita beri diskon 10% apabila dalam 1 bulan membayar. Dalam 1 bulan tidak membayar, maka tidak diberikan diskon. Itu merupakan contoh-contoh upaya untuk mengurangi risiko daripada tidak tertagih. Kemudian bagaimana jika terjadi keterlambatan? Nah, ini juga penting. Perlu upaya supaya debitur tidak mengalami keterlambatan.
Misalnya bisa mengingatkan melalui telepon ya, atau melalui surat. Ya. Kalau untuk zaman sekarang yang lebih canggih mungkin melalui WhatsApp ya. Jadi agar nasabah di sini dia tidak terlewati. Kalau perusahaan-perusahaan kayak perbankan itu biasanya ada SMS. Tagihan Anda akan jatuh tempo tanggal sekian-sekian agar segera dibayarkan sebelum jatuh tempo. Nah itu di sini juga salah satu upaya bagaimana supaya nasabah itu tidak terlambat ya, tidak terlambat. Perlu ada penjelasan ya, atau perlu pemberitahuan. Bahkan bisa diberikan diskon ketika membayar tempat waktu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masuk di dispute management. Nah, seperti sudah pernah dijelaskan di awal bahwa kualitas piutang sangat menentukan. Jadi otorisasi kredit, saat order, saat faktur, ya, saat melayani nasabah atau konsumen, jika kualitasnya baik maka kualitas piutang juga akan baik. Nah, jika kualitas piutang kurang baik maka itu akan bisa menimbulkan dispute atau sengketa atau perselisihan. Nah, sini penting. Konsumen keberatan, wah ini harganya tidak sesuai dengan saat order atau uangnya tidak sesuai dengan saat kita melakukan order. Jadi merasa keberatan. Jadi itu bisa menimbulkan sengketa atau perselisihan. Dalam ini perlu cara menangani. Bagaimana cara menangani? Bagaimana? Tentunya harus ada upaya ya. Misalkan permintaan maaf atau mungkin membetulkan, ya, mengganti dengan barang yang sesuai atau tagihannya diberikan diskon, jadi harus ada upaya import. Jadi untuk dispute ini juga harus diwaspadai, ya. Tidak boleh dianggap remeh, ya. Sampai ada perselisihan. Kalau ada perselisihan tentunya penyelesaiannya menjadi tidak mudah, ya. Apalagi kehilangan konsumennya merasa aduh sudahlah nggak mau lagi di tempat yang itu, maaf dianggapannya pelayanannya nggak bagus dan barangnya nggak bagus, jadi banyak nasabah atau konsumen yang kabur. Jadi dalam ini dispute ini juga sengketa ini sebisa mungkin nol, ya. tidak ada sengketa. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kita masuk. Oh, silakan Abian Akbar. Iya, izin bertanya Pak, mengapa sebagian penyedia barang itu lebih menyukai menjual secara kredit? Contohnya harga kredit dibuat lebih murah daripada cash. Sedangkan kalau ada piutang itu penyedia barang kan bisa meningkatkan risiko piutang tak tertagih. Ya. Iya. Terima kasih Abian. Pertanyaannya bagus nih Abian. Kalau mengapa kok penjualan kredit itu lebih disukai oleh produsen atau perusahaan penyedia, ya? Nah, ini perlu kita lihat di sini, ya. Ada mata rantai yang saling menguntungkan. Misalnya produk itu dijual secara tunai. Nah, kira-kira kalau dijual secara tunai, tentunya mana yang lebih menguntungkan? Apakah dijual secara tunai atau
dijual secara kredit. Misalnya sebuah mobil atau kendaraan, mana yang lebih disukai, dijual kredit atau dijual tunai. Kalau dijual tunai, misalnya keuntungannya yang diperoleh adalah 10% jika dijual secara tunai. Contoh saja misalkan 10% lah. Tapi kalau dijual secara kredit, kira-kira keuntungannya bisa lebih besar dari itu nggak? Kalau dijual dari kredit. Kalau menurut Anda. Karena di situ ada bunga kredit. Nah, tentunya kalau dijual secara kredit, dia keuntungan yang diperoleh dari penjual itu bisa lebih besar, ya. Mungkin bisa sampai 40%, ya, mungkin, atau sampai 50%. Makanya untuk dijual kredit itu dijual lebih murah. Kalau Anda perhatikan penjualan kendaraan, kalau dijual secara kredit biasanya dia diberikan harga yang lebih murah, karena memang di situ ada hal yang menguntungkan, dan itu juga ada mata rantai yang pihak lain yang lebih berkepentingan, misalkan perusahaan leasing dalam ini ikut menikmati atau ikut mendapatkan hasil dari penjualan kredit itu. Tapi kalau penjualannya secara tunai itu hanya 1 kali saja, dan keuntungannya tidak banyak, misalnya hanya 10%, ya sebesar itu saja, 10% saja, tapi mungkin hanya penjual saja yang menikmati 10% saja, 10%. Tapi perusahaan leasing mungkin tidak menikmati keuntungannya. Jadi di situ dalam hal ini memang ada ada kepentingan atau ada hal-hal yang secara bisnis mungkin lebih menguntungkan. Jadi seperti itu ya pertanyaan dari Abian tadi ya. Kita masuk di account management. Suara saya masih bisa terdengar? Masih. Ya. Kita masuk di account management. Jadi account maintenance ya. Account maintenance. Jadi piutang itu juga harus, akun piutang itu juga harus dikelola. Harus dibuatkan akunnya secara khusus ya, yang mana dalam hal ini bisa memilah-milah untuk mana yang akan dilakukan proses tindak lanjut. Misalnya akunnya itu dipecah menjadi jenis-jenis pelanggan. Misalnya ada pelanggan yang kelas atas, pelanggan kelas atas, atau mungkin dibedakan lagi menjadi pelanggan yang macet, pelanggan lancar, pelanggan macet atau pelanggan yang lancar. Atau bisa juga dipecah lagi menjadi yang nilai nominalnya besar atau nilai nominalnya kecil. Jadi dalam hal ini harus dikelola, dibukukan ya, dan harus ada tindak lanjutnya gitu. Tidak hanya dikelola secara akun saja, tapi juga harus ada tindak lanjutnya. Kemudian juga diketahui dari pengelolaan akun ini juga diketahui mana nih yang macetnya. Kalau perlu yang macet itu sudah dipisahkan.
macet-macet itu sudah dipisahkan tersendiri. Kita masuk di payment process. Nah, payment process di sini menjadi penting karena apa? Itu juga dampaknya terhadap bagaimana tingkat tertagihannya atau tidak. Bagaimana jika misalnya pembayarannya itu secara otomatis atau auto debit, tentunya lebih berhasil atau lebih memudahkan jika dibandingkan harus membayar secara manual. Kalau membayar secara manual mungkin nasabah atau debitur harus membayar tunai, kemudian harus ada formulir yang diisi, tentunya lebih merepotkan, ada ongkos yang harus dikeluarkan. Tapi kalau paymentnya ini otomatis, misalnya auto debit dan seterusnya, tentunya akan lebih memudahkan bagi nasabah, konsumen. Terus dari sisi pihak yang memiliki piutang juga lebih mudah untuk mendapatkan tagihannya dibandingkan dengan tagihan secara manual. Jadi untuk payment di sini, kalau untuk zaman-zaman now seperti sekarang ini ya tentunya bagusnya sih secara auto cash, auto debit. Kita lanjutkan barangkali yang masuk di penyiapan SDM pengelola piutang. Nah ini juga penting. SDM dan hal ini harus disiapkan ya. Harus mereka yang memiliki keahlian yang cukup ya. Misalnya SDM tersebut mengetahui tentang risiko kredit ya, atau mengetahui tentang cara penagihan. Kemudian juga mengetahui cara pembukuan akuntansinya. Jika tidak mengetahui, tidak memiliki skill yang mencukupi, tentunya pengelolaan piutang ini menjadi kedodoran ya, atau hasilnya tidak maksimal. Jadi SDM di sini dia mengerti tentang membedakan mana yang piutangnya lancar, piutangnya macet, piutang yang sulit tertagih, piutang yang mudah untuk ditagih, bagaimana membukukan, bagaimana cara menagih dengan baik, apakah penagihan yang dilakukan secara manual, mendatangi langsung, atau mungkin melalui surat, atau melalui telepon. Tentunya diperlukan SDM yang cakap atau yang ahli. Jika tidak, maka biasanya berpengaruh terhadap penagihan itu. Kalau misalnya seperti perbankan, itu biasanya ada operatornya. Operator yang menagih itu biasanya cewek, terus kemudian bahasanya sopan, ya. Telepon, ya, selamat pagi, selamat malam. Bicara kepada nasabah konsumen yang mengingatkan bahwa ada piutang yang belum diselesaikan dengan bahasa yang baik ya, yang menggunakan skill komunikasi yang baik. Dan itu juga dampaknya terhadap piutang yang tertagih juga sangat berpengaruh ya. Ketika ditelepon itu, maka kemungkinan untuk membayar ya, itu juga semakin besar. Jadi dalam hal ini juga SDM-nya harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk di outsourcing. Ada kemungkinan bahwa piutang itu tidak bisa ditangani secara sendiri. Artinya sudah ditangani tapi tidak berhasil.
sehingga sangat perlu untuk menagih oleh pihak lain atau outsourcing. Mengapa menggunakan outsourcing ini? Karena dirasakan kemampuan SDM dari perusahaan itu tidak memadai. SDM-nya sedikit, sementara piutangnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin dilakukan penagihan maupun pengelolaan sendiri. Biasanya itu perusahaan-perusahaan keuangan, perbankan itu untuk penagihannya menggunakan outsourcing atau pihak luar. Karena mungkin dengan membayar fee atau jasa tertentu itu bisa dilakukan oleh pihak lain, dan perusahaan tentunya tidak perlu repot-repot ya, tidak perlu repot-repot. Bukan cuma repot-repot, tapi mungkin tidak akan mampu untuk melakukannya sendiri. Jadi dengan menggunakan outsourcing ini membayar jasa tertentu untuk penagihannya bisa lebih tertangani dengan baik. Dan biasanya untuk outsourcing ini ditangani oleh orang-orang profesional, sehingga diharapkan oleh perusahaan itu lebih memudahkan dan tingkat keberhasilannya lebih baik. Sampai di sini ada yang bertanyakan, silakan. Kita masuk di administrasi piutang, tentunya piutang sendiri juga harus diadministrasikan dengan baik ya, dicatat, kemudian juga harus dianalisa, ya. Harus dilihat tentang update piutang, jangan sampai jumlah hutangnya tidak berkurang, ya. Harus diupdate, diadministrasikan, dicatat. Jangan sampai ketika nasabah mau melunasi tapi jumlah hutangnya masih seperti jumlah yang lama, jadi tidak update. Tentunya konsumen atau nasabah ini akan bisa komplain kalau administrasi piutangnya tidak baik. Jadi dalam ini harus benar-benar diperhatikan untuk administrasi piutang, dicatat, dianalisa, sehingga ketika pelanggan atau nasabah itu membayar, jumlahnya akurat ya, dan tepat ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masuk di dukungan teknologi. Teknologi ini sangat penting dalam rangka pengelolaan piutang, karena teknologi ini benar-benar mendukung keberhasilan dari piutang itu sendiri. Misalnya untuk proses pembayaran, kemudian proses data. Mungkin saja debitur ingin mengetahui jumlah hutangnya dengan tepat. Dengan teknologi maka melalui penyajian data yang akurat, baik itu perusahaan maupun debitur itu langsung tahu jumlah hutangnya sekian. Tidak harus melihat catatan secara manual, cukup diketikkan dan langsung diketahui jumlah hutangnya berapa. Jangan sampai datanya tidak akurat, atau ngeceknya melalui manual, melalui kartu manual. Nah, tentunya kan merepotkan. Dengan bantuan teknologi tentunya langsung diketahui berapa sih jumlah utangnya, sisanya berapa ya, secara update ya. Kemudian juga dengan bantuan teknologi itu juga bisa dipisahkan mana-mana sih yang utang macet, mana-mana utang yang masih lancar, ya, itu juga langsung bisa disajikan berkat dukungan bantuan teknologi.
Silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Kemudian juga untuk dukungan teknologi ini juga harus ada syarat-syarat tertentu, ya. Misalnya dari faktor keamanannya harus bisa menjaga, mengamankan data-data itu, sampai data itu tidak aman, ya, dan bisa dirubah oleh siapapun. Jadi harus dipastikan bahwa data yang disajikan itu aman, ya. Dan dalam hal ini ada teknologi yang mendukung. Mungkin tidak semua orang bisa mengakses data tersebut. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kontrol piutang tersebut, ya. Kontrol kredit atau kontrol terhadap piutang. Kalau keamanannya tidak terjamin kan tentunya sangat membahayakan, ya. Apalagi itu menyangkut piutang yang notabene memiliki nilai uang atau nilai nominal. Jadi di sini harus dipastikan, ya, keamanan datanya harus benar-benar aman dan tidak semua orang bisa mengaksesnya. Tapi kalau diperlukan, debitur atau nasabah bisa langsung tahu gitu jumlah utangnya berapa. Karena memang teknologi dalam ini adalah untuk mendukung proses piutang, ya, proses pengelolaan piutang. Untuk zaman now mungkin teknologi ini memang benar-benar sangat membantu dan diharapkan memang bisa menyajikan data dengan akurat dan cepat dalam rangka untuk penagihan piutang. Teknologi juga memungkinkan untuk memberikan suatu otomatisasi dalam hal piutang sendiri, misalnya umur piutangnya, terus kemudian saldo secara otomatis jadi semuanya. Karena di sini ada tujuannya untuk mempermudah. Sebaliknya kalau teknologinya amburadul, jika akurat, tidak bisa diandalkan, ya tentunya justru sebaliknya, ya malah merepotkan, ya, teknologi itu, ya. Jadi teknologi di sini harus benar-benar sebagai suatu perangkat atau aplikasi yang membantu, bukan malah sebaliknya, malah merepotkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian teknologi di sini juga harus bisa mengantisipasi keberatan-keberatan dari nasabah. Jangan sampai nasabah nanti malah merasa keberatan dengan pengelolaan piutang. Karena kalau sudah ada keberatan ini, biasanya akan lebih menyulitkan dalam proses penagihan. Jadi benar-benar harus bisa menyajikan data yang akurat, tepat, tidak bias. Karena kalau datanya bias itu bisa menimbulkan sengketa secara kecil maupun besar. Bahkan mungkin bisa digugat di pengadilan, ya, kalau memang jumlah utangnya besar. Misalnya jumlah utangnya itu triliun atau miliar atau triliun. Jika ada disput atau sengketa dalam ini, pasti nggak mungkin dilakukan sengketa secara kecil-kecilan, gitu. Biasanya akan melanjutkan ke ranah hukum. Jadi dalam hal ini teknologi dalam hal ini harus benar-benar bisa mendukung, ya, akurasi data dengan tepat, akurat, dan dikelola oleh orang-orang yang memang dipercaya, ya,
selalu update, tidak bias dalam penyajian datanya. Silakan kalau mau ada yang tanya. Nanti ketika kita masuk piutang negara ya, itu sudah fokus kita fokus kita hanya pada suatu hak negara. Kalau yang kita bicarakan di sini baru piutang secara umum. Ketika kita nanti masuk di piutang negara itu pandangan kita, fokus kita hanya pada hak negara. Nah, piutang negara di situ adalah hak negara yang melekat, yang harus diperjuangkan, harus diproses, harus dikelola, dan itu salah satu tugas dari jurusan Anda, prodi manajemen aset yang mengelola aset negara, mengelola kekayaan negara, termasuk di dalamnya adalah piutang negara yang merupakan hak negara yang harus dipertahankan, harus dikelola, harus ditagih sehingga hak negara bisa kembali. Kita masuk di payment process yang didukung oleh teknologi. Seperti sudah pernah dijelaskan di muka, ya. Untuk payment process ini bagusnya adalah secara otomatis atau sifatnya auto cash atau auto debit. Karena jika dilakukan secara manual, tentunya lebih repot dan tingkat keberhasilannya juga lebih rendah. Ya. Jadi dalam hal ini dukungan teknologi seperti saat ini bisa mendukung proses payment. Semua dilakukan secara otomatis atau debit atau cash. Kemudian juga ketika sudah jatuh tempo juga diingatkan secara elektronik ya, itu melalui email, SMS, WhatsApp. Ya. Jadi untuk tertagihnya juga lebih tinggi. Untuk perusahaan-perusahaan yang perbankan, leasing, itu biasanya sudah langsung auto debit atau auto cash. Nah ini tentunya berkat dukungan teknologi yang berkembang saat ini. Kemudian juga untuk laporannya, laporan pengelolaan piutang ini juga harus didukung secara elektronik atau secara teknologi, bisa disajikan laporannya, termasuk laporan yang lengkap di dalamnya terkait dengan piutang. Mungkin di dalamnya juga sudah tercakup jumlah hasil penagihan, kemudian piutang yang macet atau progres penagihan seperti apa ya. Jadi pelaporan sudah tercakup. Karena pelaporan ini jika dilakukan secara manual itu biasanya juga merepotkan dan hasilnya juga tidak bisa seakurat kalau menggunakan teknologi ya. Jadi di sini untuk laporannya juga pemanfaatan teknologi sangat menentukan. Jadi dilaporkan secara otomatis ya. Jika perlu dibuatkan aplikasi-aplikasi yang relevan yang dapat mendukung proses pelaporan piutang, pengelolaan piutang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita masuk di pemahaman karakteristik konsumen atau nasabah. Konsumen atau nasabah itu perlu diidentifikasi, perlu dikenal.
harus memiliki data atau gambaran terkait dengan nasabah konsumen. Apakah mereka memiliki catatan yang baik, ya, memiliki tingkat kepatuhan yang baik, ya, tidak pernah memplang atau menunggak, memiliki usaha yang jelas, ya, jangan sampai memberikan kredit kepada nasabah yang memiliki usaha yang tidak jelas, kemudian memiliki domisili yang jelas juga, dan kalau alamatnya domisilinya jelas, usahanya jelas, kemampuan ekonominya juga bisa diperkirakan, maka kualitas piutangnya juga semakin baik. Sebaliknya memberikan kredit kepada nasabah yang alamatnya nggak jelas, alamatnya di mana, tempat usahanya di mana, terus usahanya juga nggak jelas apa usahanya. Tentunya memiliki resiko yang lebih kecil, lebih besar, ya, memiliki resiko yang lebih besar ketika memberikan kredit kepada nasabah semacam itu. Jadi konsumen dalam ini harus dikenal dengan baik, perilakunya baik, sehingga dikenal istilahnya 5C di sini. Untuk nasabah atau konsumennya dikenal 5C, yaitu karakternya baik, orangnya jujur, tidak pernah menunggak, selalu tepat waktu membayar, kemudian juga kapasitinya, kemampuannya untuk membayar juga ada, memiliki aset penjaminan yang cukup, kemungkinan atau kemampuan untuk membayarnya jelas, tidak diragukan. Kemudian juga jika mungkin itu ada jaminan dari, misalnya kredit itu didukung oleh jaminan tanah, ya, atau properti, yang mana itu bisa mendukung terjaminnya piutang di masa mendatang, yang pasti akan tertagih karena adanya jaminan. Juga memiliki kondisi keuangan yang cukup baik, ya. Kalau memberikan kredit kepada nasabah yang kondisi keuangan yang morat-marit, tentunya lebih berisiko, ya, dibandingkan dengan memberikan kredit kepada nasabah yang kondisi keuangannya baik atau teratur. Kemudian dengan kondisi ekonomi seperti apa, ya, kondisi ekonomi mendukung. Misalnya seperti musim corona saat ini juga sangat berpengaruh apakah memberikan kredit kepada nasabah yang memang rentan terhadap kondisi ekonomi. Misalnya kita ketahui bahwa musim corona ini ada beberapa usaha yang rentan atau berisiko. Tapi sebaliknya ada jenis usaha yang justru baik kondisinya. Misalnya usaha obat-obatan atau usaha di bidang vaksin. Nah, itu memiliki kondisi yang lebih baik. Tapi kalau diberikan kepada nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, tentunya risikonya besar, ya. Nah, itu juga yang 5C ini harus diperhatikan. Karakter, capacity, capital, ya, collateral, condition. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita masuk di bad debt expense atau uncollectible account expense atau double account. Ini merupakan kredit macet, atau
atau piutang yang macet. Nah, piutang macet ini ada beberapa penyebab. Jadi secara internal mungkin salah satunya adalah saat penjualannya itu ada cacat atau adanya hak-hak yang tidak diberikan kepada nasabah. Ya juga karena ada pemaksaan penjualan atau mungkin saat pemberian kreditnya itu karena adanya kong kali kong atau adanya jalur karena perkenalan dan sebagainya, atau pemberian yang tidak wajar, dikatakan tidak wajar, sehingga analisis kreditnya tidak baik. Istilahnya analisis kreditnya salah-salah. Itu dari petugas bagian kredit dia tidak profesional atau asal-asalan dalam memberikan kredit, sehingga risikonya itu akan menimbulkan pada kredit macet atau istilahnya double bad debt expense. Sebaliknya apabila proses kreditnya dilakukan dengan baik, dengan teliti, dengan proses kredit yang betul, maka untuk risiko kredit macet ini tentunya lebih kecil ya. Kemudian dari faktor internal juga ada kaitannya dengan SOP saat pemberian kredit. Ya. Misalnya limit kreditnya dilanggar. Seharusnya jaminannya itu, ya, kolateral atau jaminannya itu seharusnya hanya diberikan kredit 100 juta. Tapi oleh bagian kredit diberikan limit kredit 150 juta. Nah, tentunya itu sangat berisiko ya. Sangat berisiko, akhirnya di kemudian hari ternyata kreditnya macet. Dan asetnya dijual hanya laku 100 juta. Padahal utangnya 150 juta. Nah, ini juga harus menjadi perhatian saat pemberian kredit. Jangan sampai dilanggar prosesnya, jangan analisanya sembarangan. Bahkan saat memberikan kredit tidak pernah disurvei, itu juga sangat berisiko. Kreditnya tidak pernah disurvei, tahu-tahu sudah diberikan kredit. Nah, itu juga tentunya sangat berisiko ya. Nah, itu harus dihindari hal-hal semacam itu. Namun demikian juga bisa jadi itu faktor eksternal, penyebab bad debt expense atau piutang macet ini bisa juga disebabkan oleh eksternal. Misalnya memang nasabahnya itu memang memiliki perilaku yang kurang baik, atau istilahnya nasabah nakal, merupakan nasabah yang suka ngemplang atau nggak mau bayar. Tapi bisa juga misalnya dikarenakan oleh bencana alam, faktor bencana alam. Misalnya sebenarnya nasabah itu perilakunya baik, terus kemudian usahanya juga berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada tsunami yang menyebabkan usahanya hancur. Nah, itu faktor-faktor seperti itu merupakan kondisi force majeure, merupakan kondisi eksternal yang bisa berpengaruh pada adanya bad debt expense atau piutang macet. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kita masuk cara mengatasi piutang macet. Nah, ini penting
Bagaimana cara mengatasi piutang macet? Tentunya banyak hal ya, misalnya dilakukan order secara selektif. Jadi ketika ada order itu harus benar-benar diseleksi. Seleksi hanya nasabah-nasabah yang benar-benar berkualitas, yang nasabah yang benar-benar memenuhi syarat yang diberikan kredit. Dalam hal ini untuk piutang macet ini bisa dilakukan penagihan, bahkan bisa dilakukan penyitaan terhadap barang milik debitur atau nasabah. Kemudian juga memberikan peringatan kepada nasabah, yaitu melalui surat, melalui telepon, melalui kunjungan langsung ya. Bahkan kalau perlu dibuat adendum kontrak atau kontrak yang baru atau perjanjian baru ya, guna menyelesaikan piutang macet. Kemudian juga memberikan insentif bagi SDM yang melakukan tugas penagihan. Misalnya untuk petugas yang melakukan penagihan itu diberikan fee sebesar 1% jika piutang bisa tertagih. Itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi adanya piutang macet. Jika perlu bisa diupayakan melalui jalur hukum, digugat di pengadilan dan sebagainya. Jika memang terpaksa dan jumlah hutangnya cukup besar. Kemudian juga kredit macet itu juga bisa diberikan keringanan atau diskon atau potongan ya, untuk merangsang nasabah membayar lebih cepat. Misalnya kalau kalau membayar bulan ini diberikan diskon potongan 20%, salah satu contohnya. Sehingga nasabah dalam hal ini mau membayar lebih cepat. Jadi perlu ada upaya-upaya khusus ya. Ada diskon, ada keringanan, ada kelonggaran. Tentunya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh kreditur atau perusahaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masuk di akuntansi piutang. Jadi piutang sendiri juga harus dibukukan dalam akuntansi dengan baik ya. Karena bagaimanapun itu piutang adalah termasuk aset perusahaan. Jadi piutang itu adalah aset perusahaan yang harus dikelola, yang tahu banyak seperti aset tetap atau aset yang nampak. Jadi harus dibukukan, diakuntansikan, dicatat, sehingga bisa dilaporkan, ditindaklanjuti, disajikan dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi. Kemudian untuk piutang itu sendiri juga bisa dihapuskan ya. Ada dua macam penghapusan piutang. Yang pertama adalah metode direct ya, metode direct atau penghapusan langsung, atau metode allowance atau penyisihan. Bedanya apa antara metode direct dengan allowance ini? Kalau untuk direct itu biasanya akun piutangnya langsung dihapus. Jadi akun piutang itu kan debit ya. Akun piutang itu debit. Ketika dilakukan direct itu dia langsung dikredit. Tapi berbeda dengan yang allowance atau penyisihan ini. Dia
akun piutangnya dia tidak berkurang, tapi hanya ada penyisihan saja, allowance atau penyisihan saja. Jadi seperti itu ya bedanya ya, antara direct dengan allowance. Kalau direct itu akun piutangnya langsung dari debit dia langsung di kredit, tapi kalau yang allowance untuk akun piutang itu tidak berubah, tetap ada, hanya ada penyisihan. Kemudian kita masuk di penyebab penurunan nilai dari piutang. Piutang sendiri juga memiliki penurunan nilai atau impairment. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kualitas piutang atau nilai piutang menjadi turun. Misalnya debitur itu sedang jatuh bangkrut. Ketika debitur itu jatuh bangkrut atau bangkrut, maka secara otomatis piutang nilainya jatuh, nilainya turun. Atau kondisi ekonomi yang memburuk seperti corona, pandemi ya, itu menyebabkan nilai piutang juga nilainya turun atau terjadi impairment atau penurunan nilai piutang. Dan ada faktor-faktor lain. Misalnya piutang tersebut sudah jatuh tempo tapi tidak dilunasi, sehingga termasuk piutang yang umurnya tua, piutang yang umurnya sudah lama, itu juga impairment-nya nilainya juga semakin turun karena tingkat tertagihnya juga semakin turun, semakin kurang baik. Kita lihat di sini ada note receivable. Seperti pernah diungkap di mula, ini hanya merupakan piutang dengan note atau janji atau promise yang biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Bedanya kalau utang biasa tidak ada jangka waktunya, note ini dia ada jangka waktunya, misalnya 3 bulan. Kemudian kita masuk pada pengakuan piutang. Nah, pengakuan piutang ini macam-macam ya. Artinya di sini piutang diakui atau dicatat. Nah, itu bisa macam-macam. Ada diakui saat perjanjian dibuat. Jadi saat janjian ditandatangani itu sudah terjadi piutang. Atau saat barang diserahkan. Saat barang diserahkan itu juga piutang juga sudah terjadi. Jadi banyak faktor ya. Saat terjadi penjualan itu juga merupakan suatu pengakuan utang, pengakuan piutang. Baik, kita barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, kita melihat di sini ada anjak piutang ya, perusahaan anjak piutang itu jarang dilakukan, tapi mungkin dilakukan dalam rangka penyelesaian piutang, yaitu melalui perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang di sini juga membantu untuk menyelesaikan piutang. Jadi tidak ditangani secara sendiri, tapi dibantu melalui perusahaan anjak piutang. Meskipun dalam prakteknya ini termasuk jarang. Bagusnya piutang itu dikelola sendiri, kemudian diselesaikan sendiri ya. Jika memang harus outsourcing ya, tapi kalau anjak piutang ini biasanya ini secara khusus dilakukan untuk penyelesaian piutang.
piutang sendiri juga sebenarnya bisa ditransfer, ya. Bisa ada transfer atau pemindahan. Ketika perusahaan bergabung atau perusahaan merger atau perusahaan itu dilikuidasi, ya, itu bisa dimungkinkan ada transfer piutang. Misalnya ada perusahaan A, perusahaan B bergabung, merger, nah itu terjadi transfer piutang karena harus ada pembauran untuk akuntansinya. Itu mungkin lebih lanjut ya sebenarnya untuk pengolahan piutang. Sampai di sini ada yang mau tanya? Untuk piutang juga sebenarnya juga harus diungkap ya dalam laporan keuangan. Harus disajikan dengan disclosure atau terbuka, atau istilahnya disajikan apa adanya. Disajikan dengan wajar, dengan nilai yang benar. Karena kalau tidak disajikan dengan benar, itu termasuk menyembunyikan kondisi keuangan. Apalagi menyembunyikan adanya kredit macet. Ada piutang macet terus kemudian disembunyikan. Itu merupakan suatu kesalahan dan melanggar peraturan. Sehingga kalau ada yang mengetahui, itu bisa dikenakan sanksi. Jadi dalam hal ini itu piutang itu harus diungkapkan dengan sejujur-jujurnya, harus diungkap dengan lengkap dan jelas. Ya. Tidak boleh ada piutang macet terus kemudian disembunyikan, ya. Apalagi menyangkut perusahaan besar dan nilai nominalnya besar. Tentunya harus tidak bisa seperti itu. Harus diungkap dengan selengkap-lengkapnya, dengan sebenar-benarnya. Kemudian dalam piutang itu juga ada rasio-rasio, ada analisa untuk piutang, tingkat putaran piutang, tingkat kolektibilitas, itu juga harus bisa diketahui melalui suatu rasio analisa rasio piutang. Nah, kalau tidak seperti itu, nanti angka itu tidak bisa bicara, ya. Jangan sampai ternyata piutangnya tidak lancar, banyak piutang yang tidak lancar. Itu juga kalau bisa dihindari, ya. Kemudian pelaporan hasil pengelolaan piutang, nah, ini juga dilaporkan, ya, untuk pengelolaannya, bagaimana hasilnya, hasil penagihannya seperti apa, sisa saldonya seperti apa. Jadi harus dilaporkan dan terungkap dalam laporan keuangan secara resmi. Laporan keuangan secara resmi perusahaan. Dalam hal ini juga nanti akan diaudit oleh akuntan publik jika terkait dengan itu merupakan badan usaha. Jadi harus disajikan dalam laporan keuangan dengan disclosure, dengan pengungkapan yang memadai apa adanya. Jika tidak, maka bisa jadi itu merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan, karena menyajikan data dengan tidak benar atau menyembunyikan data yang seharusnya. Kemudian juga untuk laporan ini juga harus disajikan secara periodik, cara berkala, ya. Dan itu juga penting untuk laporan ini secara periodik ini untuk
mengontrol kondisi piutang. Bahkan mungkin untuk perusahaan-perusahaan tertentu seperti perusahaan keuangan, perusahaan perbankan, perusahaan leasing itu mungkin periodiknya lebih pendek lagi, mungkin dilaporkan secara mingguan atau mungkin secara bulanan. Jadi untuk pelaporan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan tersebut. Jika memerlukan memang suatu pelaporan periode lebih pendek, itu akan dilakukan. Karena tujuannya adalah untuk mengontrol piutang, mengontrol kondisi piutang yang notabene merupakan aset atau harta perusahaan juga. Kemudian juga dalam laporan itu juga ada hasil-hasil penagihan yang diungkap lengkap ya. Nasabahnya siapa, nilai nominalnya berapa yang didapatkan. Kemudian juga untuk target selanjutnya seperti apa, target yang akan dilakukan untuk periode selanjutnya seperti apa. Jadi di dalam laporan dan manajemen piutang ini sudah termasuk di dalamnya hasilnya dan rencana yang akan dilakukan untuk tahap selanjutnya. Misalnya untuk bulan ini baru tertagih 30%. Nah, untuk target selanjutnya seperti apa? Itu juga harus ada rencana untuk dilakukan atau ada action ke depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian ada insentif atau reward bagi SDM yang melakukan piutang. Seperti pernah saya singgung tadi di awal, mungkin saja perusahaan akan memberikan insentif bagi petugas yang mengelola piutang. Misalnya kalau ada piutang yang dapat ditagih, dia diberikan insentif sebesar 1%. Nah, ini juga hal yang biasa ya. Tujuannya adalah untuk bagaimana piutang itu dapat tertagih dengan baik. Piutang dapat tertagih dengan baik sehingga hasilnya lebih dan maksimal. Jika tidak diberikan insentif, tentunya mungkin SDM-nya kurang berget, kurang semangat. Tapi ketika diberikan insentif atau reward, tentunya mereka akan lebih semangat untuk melakukan penagihan. Baik, untuk piutang ini cukup banyak ya, untuk gambaran umum piutang ini literaturnya cukup banyak ya. Mungkin Anda bisa lihat di aturan perbankan, aturan kredit macet, aturan sengketa kredit macet di pengadilan. Itu banyak untuk literatur untuk sumber dari gambaran umum piutang, gambaran umum piutang. Nanti Anda cek sendiri ya mungkin di undang-undang perbankan atau undang-undang terkait dengan kredit macet. Silakan ya. Dan itu memberikan gambaran terkait dengan pengelolaan piutang secara umum. Untuk slide ini disusun oleh tim dari dosen manajemen piutang. Jadi saya hanya menyampaikan literatur atau slide ini kepada Anda, dan mungkin untuk pengembangannya Anda juga tidak hanya terpaku pada slide ini, Anda bisa mengembangkan sendiri ya, membaca sendiri literatur yang ada hubungannya atau literatur terkait, sehingga Anda dapat memberikan informasi yang
lebih lengkap. Baik, sebelum saya tutup mungkin silakan videonya dinyalakan ya. Saya akan mengambil foto ya sebagai bukti untuk screenshot. Barangkali sebelum saya tutup